respon di hari ke-7 dicek. Boleh ya memang harus ditiliki. Ya harus ini loh, jangan abang-abang nyawis orang metu gede wis suci, enggak bisa. Khusus misal esihet dan ramah orang wis suci niki dan ngerti wis orang metu abang. Padahal di situ masih mengeluarkan darah kuning, masih mengeluarkan darah keruh, itu belum suci. Anggite mungkin gampangannya wis ora metu abang-abange wis suci haid, wis sudah terbebas dari haid. Tidak bisa. Enggak bisa seperti itu. Harus dicek dulu. Ternyata sudah 7 hari nih, kayaknya wis arep suci. Dicek disit. Ambil kapas. Sing bujang akurane iki. Yang bujang akurane. Ambil kapas, kemudian ditengok, tempelkan di dalam, dicek plek. Ya terserah lah. Yang jelas dicek dulu dan kemudian dibuka lagi. Ketika masih ada yang berwarna coklat atau kuning ada garisnya coklat, maka di situ belum selesai haidnya, belum tuntas. Sudah, besok ganti lagi. Ternyata tinggal kuningnya saja. Suci belum. Tadi jam lagi hari ternyata masih keruh. Kemudian dicek lagi besok. Oh, tempel kok wis bening ya. Orang adalah tisu siji mana plok bening. Tisu siji mana bening. Oh ya, berarti hari itu dia sudah suci. Jadi mungkin bapak-bapak mau tahu niteni nggih. Mungkin hanya sebagian saja sing niteni nggih. Ya, anaknya nang kitab sih kalau praktek. Jadi nggak sing orang ngaji, kalau urung bojo ya orang ngerti. Bila anak yang ngerti ya bojo atau ngaji. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak dengan ngaji, ya praktek. Kalau nggak praktek ya dengan ngaji. Nah, ketika sudah betul-betul bening, tidak ada garis coklat apapun atau garis merah apapun, itu dia posisinya sudah suci. Berarti dia sudah berkewajiban untuk sholat. Nah, begini, ketika dia dicek sudah suci, tapi posisinya sudah hampir habis waktu sholat. Bagaimana sholatnya? Ketika di situ masih cukup untuk bersuci, mandi, dan kemudian takbiratul ihram, dia tetap berkewajiban melaksanakan sholat duhur atau sholat di waktu yang ditentukan. Bila dicek waya subuh, mengarep adus suci nyongge, nonton adus, kira-kira jam 5:30 atau jam 6:20 mandi masih cukup nggak buat sholat? Cukup, maka dia wajib sholat. Seandainya setelah mandi wudhu kok hanya kebagian waktu Allahu Akbar, waktu sholatnya habis, tetap harus melaksanakan sholat. Ketika ditinggalkan, dia berarti meninggalkan sholat fardu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika sucinya di waktu asar, ketika sucinya di waktu isya, jangan aja digampangkan. Jadi nek wayah maghrib pipis, bojone kon iki suci rumah. Kemudian wayah isya iki suci rumah, aja petah bengi-bengi nembuk adus, akhirnya ditiliki wayah subuh. Sementara posisinya dia sudah suci. Apakah dia berdosa? Berdosa karena apa? Sudah suci, kemudian tidak mensegerakan mensucikan diri, kemudian melaksanakan sholat. Gitu. Makanya setiap waktu sholat, setiap ke kamar mandi, usahakan garwane jenengan, istrinya jenengan itu untuk selalu ngecek. Lah sepira boten tisu lah. Nah, sepira boten tisu lah miliki. Oh, udah. Nah, ketika orang itu sucinya di waktu duhur, maka dia cukup menjalankan sholat duhur saja. Tapi ketika jenengan, istri jenengan sucinya di waktu asar atau sucinya di waktu isya, kira-kira sholatnya keberapa?
Yang kebanyakan orang menjalankan adalah cukup melaksanakan sholat asar saja ataupun melaksanakan sholat isya saja. Tapi yang harus dilakukan adalah menjamak. Ketika ada sholat yang bisa dijamak, maka dikodo dua-duanya. Berarti misal sucinya asar, sucinya asar, maka jenengan harus mengkodok sholat duhur dulu, baru sholat asar. Atau sucinya pas wayah isya, kodok maghrib dulu, baru sholat isya. Kebanyakan ketika anak-anak ini nggak ngaji, hanya begitu nyong asar ya, pas ngasar ya, sholat saja ngasar itu. Sementara duhurnya tidak dikodok. Seharusnya tidak seperti itu. Kodok duhur dulu, baru sholat asar. Sama juga dengan maghrib, kodok maghrib dulu, baru menjalankan sholat isya. Nah, baru ketika sucinya itu di waktu sholat subuh, tidak butuh mengkodok sholat isyanya. Nah, karena apa? Dua sholat tersebut bisa dijamak, karena dua sholat yang berdekatan, jejer, dan sholat itu bisa dijamak. Jadi kangge penghati-hati bahwa mungkin ada di antara istri jenengan ketika sholat, ketika pas wayah suci, ada mungkin ya yang duhurnya tidak dikodok, hanya sekedar sholat asar saja, mungkin ada gitu ya. Mungkin ya sudah banyak juga yang tahu gitu. Jadi wayah duhur itu dikodok, baru sholat asar. Demikian juga sama, maghribnya dikodok, baru sholat isya. Kemudian beberapa pertanyaan yang sering muncul, bolehkah seorang wanita yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas itu mandi ya, apa jenenge, keramas ya, diguyur sirai. Tidak ada hadis satupun yang melarang ataupun tidak diperbolehkan. Boleh, tapi untuk menjaga agar tidak rontok dan lari kemana-mana, maka ada beberapa ulama yang menganjurkan, menganjurkan ketika dalam keadaan haid tidak keramas, atau dalam keadaan nifas juga tidak keramas. Nah, di sini seorang wanita juga harus hati-hati ketika sisiran, rambutnya dikumpulkan, disimpan, nggak boleh potong kuku dan sebagainya. Ini tidak ada hadis yang memang, tapi anjuran untuk dijaga. Karena apa? Bagian daripada tubuh yang harus disucikan. Khawatir ketika diketoki kukune dibuang, orang melu disuceni. Besok wakilannya hadir. Besok di yaumil akhir menuntut, lo semisal Ani ya, Bu Ani, aku iki lo kukumu, ini adalah kuku panjenengan. Ketika jenengan haid, ini dibuang dan tidak ikut disucikan. Jadi ini sebagai ikhtiar, sebagai hati-hati. Dipun nek wayah sisiran, wayah siram rambutnya dipun jaga agar tidak lepas, agar tidak rontok dan kemana-mana. Ini untuk pengetahuan panjenengan dan pengetahuan kita semuanya, bahwa saya ulangi lagi, dalam wanita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua darah wiladah, yang ketiga darah nifas. Darah haid adalah darah yang keluar pada saat proses rutinitas. Yang kedua darah wiladah ini adalah darah yang keluar beserta dengan proses kelahiran. Nah, darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran anak. Lamanya berapa? Umumnya darah nifas itu 40 hari, sedangkan maksimalnya adalah 60 hari. Dan ketika seorang wanita ini setelah melahirkan, setelah 2 bulan kok masih mengeluarkan darah, hukumnya sama dengan wanita yang setelah haid. Hukumnya adalah istihadah nih. Nah, seandainya ada orang kok 20 hari sudah suci nggak nifas lagi, banyak. Tapi itu tadi harus dicek dulu posisinya, dia sudah, darahnya sudah bening belum, sudah bersih belum. Ketika belum ya harus dilanjutkan lagi.
Kemudian tata caranya orang yang sedang dalam keadaan istihadah, sholatnya orang yang istihadah buru-buru mandi, buru-buru disucikan, bar pipis disucikan, kemudian nopo sebelum berwudu diganjel pakai tisu, ya, disumpel karo tisu, bukan pempes, tidak pempes, apa jenenge? Softtek. Nah, softtek gitu. Kayak anaknya ya, bukan hanya cerita softtek, karena apa? Ketika softtek ini darahnya sudah keluar dari bibir, ya, dari dinding. Tetapi ketika disumpel itu masih di dalam. Maka ketika orang yang sedang istihadah, baik istihadah dikarenakan nifas ataupun istihadah karena haid, maka caranya adalah nyari kapas, dibundel sehingga agak besar, ditepit-tepit, kemudian diselipkan selep dan itu.